Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara sekalian. Apa kabar saudara malam hari ini? Doa kami saudara selalu dalam keadaan yang luar biasa baik, penuh sukacita iman dan tetap dalam penyertaan Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saat teduh dan doa sebelum tidur malam hari ini. Saat teduh malam hari ini berjudul Cerdik namun tetap tulus. Firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-16 mengatakan, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ada seorang pemuda berjalan-jalan di dalam sebuah supermarket sembari mengambil beberapa barang kebutuhannya. Tiba-tiba ada seorang wanita tua yang mengikuti dan memperhatikannya. Tanpa berprasangka buruk, ia meneruskan belanjanya. Kemudian akhirnya ia menuju antrian ke kasir. Dan wanita tua itu tiba-tiba menyela di depannya. "Maafkan saya," kata wanita tua itu. "Saya mohon maaf jika telah membuatmu tidak nyaman, sebab engkau mirip sekali dengan putraku yang baru meninggal." "Oh, tidak apa-apa, saya turut bersedih atas meninggalnya putramu," jawab si pemuda itu dengan sopan. "Apakah ada hal yang lain yang bisa saya bantu?" tanya sang pemuda. "Ya," jawab si wanita itu, "jika aku meninggalkan kasir nanti dan kita sudah berpisah, bisakah kau mengatakan sampai nanti, Mam? Itu akan sangat menghibur aku." "Oh, tentu saja, dengan senang hati," jawab si pemuda itu. Setelah urusan wanita tua itu dengan kasir selesai, ia menoleh ke arah si pemuda sembari tersenyum dan pemuda itu pun berkata, "Sampai nanti, Mam." Tetapi alangkah betapa terkejutnya dia ketika kasir mengatakan bahwa jumlah belanjanya senilai Rp2.500.000. "Bagaimana ini bisa terjadi? Aku hanya belanja beberapa barang saja," tanya si pemuda itu terheran-heran. Maka kasir pun menjawab dengan sedikit kebingungan, "Tadi ibu mengatakan bahwa Anda yang akan membayar semua belanjaannya." Ternyata wanita tua tadi telah menipu seorang pemuda yang begitu polosnya, sehingga dia memanfaatkan kebaikan hati orang lain hanya demi kepentingannya sendiri. Pemuda itu adalah pemuda yang tulus, tetapi sayangnya dia tidak waspada, sehingga kemudian dia terkecoh dan kemudian dia mengalami sebuah penipuan. Ada kisah penipuan lain lagi yang dialami. Pada waktu itu, ketika ada seorang yang sedang memulai usaha dengan menjual pakaian di rumah, suatu siang datanglah seorang wanita parubaya memilih beberapa baju. Ketika mau membayar, ia terkejut karena dompetnya tertinggal di rumah. Ia minta agar pembantu kami pun ikut bersama dia ke rumahnya. Karena wanita itu terlihat santun, sopan, baik, kami mengizinkan pembantu kami mengikutinya ke rumahnya dengan membawa baju-baju yang begitu banyak yang telah dipilihnya. Tiba-tiba di tengah perjalanan ia menyuruh pembantu kami pulang dengan mengatakan ia nanti akan membayar sendiri kepada sang majikan. Pembantu itu pun kemudian dengan lugu dan polosnya pun pulang dan mengatakan, "Bu, kata orang itu akan bayar sendiri kepada ibu." Maka kami pun terkejut menyadari bahwa ini adalah sebuah penipuan. Dengan segera kami menelusuri jalan yang telah mereka lalui, tapi wanita itu telah lenyap bak ditelan bumi. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tidak dapat dipungkiri dalam hidup kita, di sekitar kita mungkin ada orang-orang yang malas, yang tidak mau bekerja, yang mau mendapatkan sesuatunya dengan mudah, dengan instan, tanpa harus mengeluarkan keringat, dengan berjerih lelah, hanya dengan cara mengambil jalan pintas atau menghalalkan segala macam cara, sekalipun itu harus dilakukan dengan cara menipu atau mendustai orang yang lain.
Sebab itu ketika kita membaca pada bagian firman Tuhan malam hari ini, mengingatkan lagi buat setiap kita bahwa Tuhan mengatakan, lihatlah aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Maka dalam kehidupan kita pun mesti sadar bahwa ketika kita berada di tengah dunia ini, tidak semua orang yang kita jumpai adalah orang yang tulus. Demikian juga tidak semua orang yang kita jumpai adalah orang yang memiliki sikap hati yang jujur dan benar. Itu sebabnya Tuhan mengingatkan kita ketika kita hidup di dunia ini, pada saat kita menjalankan kehidupan kita, usaha pekerjaan kita dan lain sebagainya, entah kita hidup dalam bermasyarakat, berjemaat, ataupun dalam menjalankan segala sesuatunya, kita perlu belajar untuk tetap cerdik namun juga tulus. Sebuah kombinasi yang begitu lengkap dan sempurna yang Tuhan kehendaki untuk kita miliki dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Sebab jika kita hanya menjadi orang yang cerdik namun tanpa ketulusan, itu akan membuat kita menjadi orang yang licik, yang tentu saja kita akan memanfaatkan orang lain dan kita tidak menjadi berkat buat banyak orang, dan tentu hidup yang demikian pun tidak berkenan kepada Tuhan. Sebaliknya, kalau kita menjadi orang yang terlalu tulus namun tidak disertai dengan kecerdikan, maka kita akan menjadi orang yang bisa menjadi korban dari sebuah penipuan ataupun hal yang lainnya, sehingga kita akan mengalami sebuah hal yang bisa merugikan dalam diri kita. Tuhan menghendaki kita cerdik namun tetap tulus. Kita perlu meminta hikmat daripada Tuhan agar dapat terluput dari orang-orang yang berniat jahat. Di sisi yang lain, berhati-hatilah, waspada dan selalu berpikir logis merupakan tanggung jawab kita. Jangan karena kita sudah berdoa, hal-hal itu kemudian kita abaikan. Sebab itu dalam kehidupan kita, mari belajarlah untuk tetap cerdik. Cerdik artinya kita menjadi orang yang penuh pertimbangan, cerdas namun tetap waspada. Sebab kata cerdik yang digunakan dalam bahasa Yunani memakai kata phronimos, artinya penuh pertimbangan, cerdas, teliti, dan waspada. Itulah yang harusnya ada dalam kehidupan kita, sehingga kita memiliki sebuah pertimbangan, tidak gegabah, tidak ceroboh, dan juga tidak asal-asalan, tetapi semua dengan pertimbangan, kecerdasan, dan kewaspadaan yang tinggi, sehingga kita menjadi orang yang tidak mudah kemudian dimanfaatkan oleh orang lain ataupun tertipu. Demikian juga kombinasi yang lengkap antara cerdik dengan tulus. Kata tulus menggunakan kata ahiraios, artinya sederhana, tidak berbahaya, bersih, tidak berdosa, dan murni. Itulah juga yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Sebuah kombinasi yang lengkap, sehingga kita punya juga hati yang begitu tulus pada saat kita membantu ataupun menolong orang yang lain, sehingga kita tidak membahayakan kehidupan yang lainnya dengan cara kemudian memanfaatkan orang lain atau kemudian mengambil keuntungan dari kesusahan orang lain. Tetapi lewat kehidupan kita lah kita mesti belajar untuk menjadi berkat. Kita dipanggil di tengah dunia ini untuk menjadi berkat, menjadi terang di antara kegelapan. Maka kita pun harus menyatakan terang kasih kita melalui sebuah kehidupan yang cerdik namun tetap tulus. Kembangkan hal ini dalam kehidupan kita. Pada saat kita hidup bermasyarakat, pada saat kita hidup dalam berjemaat, pada saat kita hidup di lingkungan kita bekerja atau studi pendidikan kita. Sehingga dengan kita memiliki sikap yang cerdik namun tetap tulus, disitulah kehidupan kita tetap memiliki sebuah kehidupan yang benar dan berkenan kepada Tuhan, tetapi juga sebuah kehidupan yang dapat menjadi berkat. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami, khususnya ketika kami boleh mendengar lagi kebenaran firman Tuhan malam hari ini, mengingatkan lagi buat setiap kami, agar ketika kami menjalani kehidupan ini, kami menjadi pribadi yang cerdik namun tetap tulus, sehingga menjadi pribadi yang tidak mudah untuk kemudian tertipu dan menjadi korban atas segala sesuatu yang sebenarnya tidak perlu untuk kami alami. Oleh karena itu malam hari ini tambahkanlah dan berikanlah hikmat-Mu kepada kami, supaya kami terus mengembangkan sebuah kehidupan yang memiliki sikap yang cerdik namun tetap memiliki sikap hati yang tetap tulus di hadapan-Mu Tuhan.
sehingga hidup kami mempermuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat. Malam hari ini kami menyerahkan lagi kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya menyatakan penyertaan dan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang kurang teliti akan terjatuh, yang tidak logis akan tersesat, yang kurang waspada akan tertipu. Tetaplah cerdik namun tetap tulus. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya, dan sampai berjumpa lagi pada saat teduh dan doa sebelum tidur yang selanjutnya.